rekan MPD selaku Kepala SDN Tanah 2, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru SDN Tanah 2. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Eka Sukartiningsih SPDSD CGP Angkatan 10 Kabupaten Pati. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pada siang hari ini saya akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Yang pertama, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Ali Ekan MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eka Sukartiningsih dalam hari ini sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 di tahun 2022 ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru tenaga pendidikan yang tahun 2022. Puji syukur alhamdulillah pada siang yang baik ini kita bersama-sama dapat hadir dalam rangka aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Eka Sukartiningsih di ruangan kelas 1 yang representatif ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran sehingga kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Selanjutnya, selamat beserta salam kita berikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya besok pada yaumul qiyamah. Amin. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, khususnya Ibu Eka Sukartiningsih SPD, harapan dari sekolah kami yang dituakan selaku kepala sekolah tentang pelaksanaan aksi nyata ini yang berkaitan dengan guru penggerak. Harapan dari kami satu adalah Ibu Eka Sukartiningsih sebisa mungkin nanti bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diadakan atau dijadwalkan oleh fasilitator pendampingnya. Mudah-mudahan nanti Bu Eka tidak biasanya ya bisa melaksanakan dan sebagainya gitu. Kemudian khusus Bu Eka, bagilah waktu yang sebaik-baiknya. Gunakan waktu sampai sekitar 6 bulan untuk CDP itu 6 bulan. Gunakan waktu ini tidak hanya pada sebetulnya ya di luar jam penyasan tapi biasanya dosennya yang memberi materi fasilitator itu biasanya
waktunya juga terbatas sehingga bisa saja waktunya itu jam-jam dinas juga dilaksanakan gitu juga ya. Mulai jam 1 ya, mulai jam 1 sudah dimulai. Padahal kita tahu bahwa jam pelajaran sekolah adalah jam 7, jam dinas kita jam 7 sampai jam 14 atau jam 2. Nah, itu sudah jam 1 sudah dimulai, alhamdulillah itu sudah tidak mengganggu pembelajaran yang ada sekolah. Gunakan itu dengan sebaik-baiknya dan ikuti dengan sebaik-baiknya juga, sehingga nanti pada akhirnya BK pada saat loka karya terakhir bisa mengikuti dan akhirnya dinyatakan lulus sebagai guru berat. Yang perlu saya sampaikan pada pertemuan sosialisasi yang tentang JKP aksi nyata ya, aksi nyata tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Monggo nanti dilaksanakan sebaiknya dan nanti sepenuhnya waktu tentang ini Bu Eka bisa menyampaikan pada rekan-rekan kami dan nanti paling tidak ya kita bisa mengembangkan kepada Bapak Ibu guru dan bisa disampaikan oleh kepada anak-anak dan nanti hasilnya akan bisa kita rasakan dampak dari guru pembelajaran itu sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andi Irfan MPD yang sudah memberikan sambutan kepada kita. Acara yang selanjutnya yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Eka Sukartiningsih SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pati. Kepada Ibu Eka Sukartiningsih kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru. Di sini saya akan memenuhi tugas saya yaitu arti nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan SD Tambah Mulyo 02. Selanjutnya untuk tujuan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini, tujuannya yang pertama yaitu peserta dapat memahami konsep-konsep budaya positif. Yang kedua, peserta dapat menerapkan budaya positif di sekolah maupun di rumah. Nah, sebelum materi saya sampaikan terlebih dahulu, ini ada pertanyaan pematik. Nanti Bapak Ibu guru menjawab setuju atau tidak setuju. Oke? Nah, pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu guru? Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bu Nur? Tidak setuju. Baik. Yang lainnya? Pak Rukani? Kalau zaman dulu itu hukuman cocok untuk mendisiplinkan karena peraturan zaman sekarang itu sudah tidak zaman lagi sehingga ya tadi untuk beban. Ya, Pak Rukani ya dulu itu tapi sekarang beda ya Pak ya? Beda. Ya. Untuk yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal yang positif itu seperti membaca atau bersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju apa tidak, Bapak Ibu? Sebentar dulu, nomor 1 dan nomor 2 itu kan ada hubungannya. Ya. Berarti ya setuju itu, ya? Untuk nomor 1 itu kan keterangannya yang belakang tidak ada Pak ya, hanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu saja. Yang nomor 2 itu ada kalimat lanjut
berkelanjutan, yaitu seperti membaca dengan hal yang positif, hukumannya dengan hal yang positif, dengan membaca, membersihkan halaman dan dapat meningkatkan disiplin. Ya, nomor 2 ya. Ini dari modul untuk Bapak Ibu mengarang diri. Dari modul, Pak. Ya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Ya, ya. Kalau saya nomor 1 dan 2 itu saya tidak setuju. Ya, Tidak ada hubungannya nomor 1 dan 2. bagus, pendapatnya Pak Ru tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa. Ya. Ya, saya setuju. Adakah yang tidak setuju? Menila? Setuju apa tidak nomor 3? Tergantung kalau terlalu sering memberikan penghargaan itu Baik. Iya, ya tergantung konteks atau situasinya ya. Ya baik, terima kasih pendapat Bapak Ibu semuanya. Ya. Selanjutnya konsep utama modul budaya positif. Yang pertama nanti perubahan paradigma belajar. Ya, yang pertama, yang kedua mendisiplinkan dan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, yang pertama ini kita bahas budaya positif. Setelah Bapak Ibu Guru mendengarkan kata budaya positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu Guru tentang budaya positif? Ayo, Jumila, apa kira-kira yang ada di benak Jumila tentang budaya positif? Menurut saya budaya positif itu perilaku anak yang dilakukan di sekolah. Misalnya kegiatan anak sebelum masuk kelas itu mereka berbagi di depan, itu kan melatih kedisiplinan. Itu menurut saya bisa dimasukkan budaya disiplin. Kemudian setelah masuk kelas saling biasanya ya kan Bapak Ibu Guru di depan kelas itu memperhatikan anak itu berbarisnya rapi atau tidak. Kemudian anak saling, kemudian sebelum melakukan pembelajaran mereka melakukan doa, itu merupakan budaya positif. Ya, bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif menurut Bu Nila itu merupakan suatu pembiasaan yang dilakukan oleh anak-anak sebelum pembelajaran maupun setelah pembelajaran ya. Baik ya. Selanjutnya, nah dari budaya positif itu yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, bertanggung jawab. Ya. Nah, selanjutnya yaitu perubahan paradigma belajar. Sebelum pembelajaran ini, apakah Bapak Ibu Guru dalam pembelajaran di kelas itu menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau berpusat pada guru? Bagaimana? Murid, bagus sekali ya. Dalam pembelajaran tentunya kita atau guru itu harus memusatkan pembelajaran pada murid. Karena pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa nanti belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, yaitu sesuai yang diharapkan karakter profil pelajar Pancasila. Itu ya. Untuk profil pelajar Pancasila ini tentunya Bapak Ibu Guru juga sudah menerapkan di kelas-kelas ya. Ada berapa dimensi? Ada 6 ya. Tentunya sudah diterapkan di kelas dengan dinyanyikan tentunya ya Bapak Ibu ya. Kita nyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, terima kasih. Nah, perubahan
perubahan paradigma belajar. Nah, untuk membangun budaya yang positif tentunya di sekolah itu perlu adanya atau menyediakan lingkungan yang positif juga, yang aman dan nyaman. Agar apa? Agar murid-murid kita nanti mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan budaya-budaya positif tadi, sehingga murid-murid tadi menjadi murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, ya. Ini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, untuk menjawab kalimat itu, tentunya terlebih dahulu ini ada tanda stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa Bapak Ibu? Kita mengubah pandangan orang supaya sama dengan pandangan kita. Bisa kita mengontrol seseorang seperti itu? Tidak bisa, karena pandangan orang itu tentunya kan berbeda ya. Jadi kita tidak bisa memaksa untuk mengikuti pandangan seperti kita. Nah, dalam teori kontrol, jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia mereka tersebut. Ya. Selanjutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu untuk stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dulu ya, stimulus respon. Nah, untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya begini. Sama ada murid yang tidak mengerjakan PR, itu kan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya. Nah itu kalau dulu itu dia dianggap salah karena tidak mengerjakan PR. Nah untuk teori kontrol, jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita tanyakan dulu, mungkin dia tidak mengerjakan PR karena di rumah ada masalah atau apa, tidurnya terlambat atau apa gitu ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa Bapak Ibu? Orang lain bisa mengontrol saya? Tidak bisa. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sebaliknya juga begitu. Saya bisa mengontrol orang lain. Bisa? Bapak Ibu mengontrol orang lain? Tidak bisa juga. Yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Kemudian juga ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu maksudnya sama dalam suatu kelas itu ada masalah, anak yang mengalami masalah. Itu tentunya sebagai guru kita harus bisa menjadikan anak tersebut bagaimana penerapannya untuk teori kontrol tersebut dengan cara menanyakan masalahnya tadi apa, terus nanti menstabilkan masalahnya, baru nanti memberikan solusi atau keyakinan kelas yang sudah mereka buat di kelas. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Untuk teori kontrolnya model berpikir menang-menang atau winning solution ya. Berikutnya untuk disiplin positif. Disiplin positif menurut Bapak Ibu guru apa ya? Disiplin positif. Ini juga ada hubungannya tadi ya dengan budaya positif ya. Mungkin secara garis besar ya, disiplin positif itu tadi kan berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan untuk menghubungkan sikap disiplin, yaitu mungkin ketidaknyamanan atau ada yang beranggapan bahwa disiplin itu suatu hukuman atau kedisiplinan supaya mereka patuh, gitu ya. Dan untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi menurut Kahade dan Gosen, disiplin sebagai suatu kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Jadi menurut Kahade atau Ki Hajar Dewantara, yaitu disiplin itu bisa mengontrol dirinya sendiri dengan memotivasi dirinya sendiri atau motivasi intrinsik dengan kesadaran diri sendiri. Nah, tujuan mulia di sini adalah mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang dianut
seseorang yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai yang sudah diterapkan di SD tambah murid 2 ini tadi kan sesuai dengan karakter prinsip profil pelajar Pancasila ya, yang nilai-nilai yang positif tadi. Nah, tujuan dari disiplin positif tadi sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri atau bisa memotivasi diri sendiri, tidak ada paksaan dari luar. Dia mempunyai kesadaran diri sendiri sehingga bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai universal. Nah, tujuan disiplin tadi kan menanamkan motivasi pada murid ya, sehingga murid tadi bisa menghargai diri sendiri, orang lain, dan tidak dan dalam penerapannya disiplin juga menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman maupun hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan tadi yang ada dalam profil pelajar Pancasila itu juga merupakan motivasi intrinsik yang terbangun dan menggerakkan baik guru supaya bisa menanamkan nilai tersebut kepada murid. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini tentunya merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak, untuk melakukan suatu tindakan, yaitu untuk suatu tujuan tertentu. Motivasi sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama menurut Diana Gosel, untuk menghindari atau ketidaknyamanan hukuman. Jadi apabila seseorang untuk menghindari permasalahan yang muncul, seumpama ada anak yang tidak mengerjakan PR tadi, mungkin dia dalam dirinya mengerjakan PR tapi dia hanya menganggap nanti kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti saya akan dihukum atau dimarahi bapak ibu guru. Itu motivasi yang pada anak yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Nah, selanjutnya motivasi mendapatkan penghargaan atau imbalan. Ini seseorang yang berperilaku untuk mendapatkan hadiah, pujian atau imbalan. Jadi dalam memberikan penghargaan kepada anak itu tentunya mungkin ada anak yang senang, tapi sebenarnya dalam pemberian penghargaan itu tidak baik, karena itu motivasi yang bersifat internal, karena tidak dalam diri anak sendiri, tidak intrinsik. Nah, untuk mewujudkan motivasi yang timbul pada diri anak tersebut, maka dari itu kita sebagai pendidik harus menanamkan motivasi internal yang ada pada diri anak, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka percaya. Jadi dalam menerapkan atau melakukan anak itu ya, itu guru-guru itu harus bisa ya menjadikan anak tersebut menanamkan motivasi internal atau intrinsik. Nah, selanjutnya hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Nah, hukuman ini ya bentuk sanksi atau tindakan yang disatukan sebagai akibat dari melanggar hukum. Hukuman ini tentunya bersifat mendadak ya, tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara murid dan guru. Sifatnya mendadak. Nah, dalam hukuman ini anak-anak mungkin dalam pemberian hukuman yang diberikan oleh guru, anak-anak akan menjadikan jangka panjang, atau dia setelah diberikan hukuman, anak-anak itu tentunya secara tidak langsung mungkin dia akan menanamkan rasa dendam atau tidak suka dengan guru tersebut. Ini dalam pemberian hukuman. Berikutnya penghargaan atau bentuk apresiasi yang diberikan kepada seorang atau kelompok sebagai bentuk penghormatan atas prestasi, kontribusi, kualitas tertentu dianggap istimewa. Nah, ini penghargaan. Biasanya dalam penghargaan
anak yang mendapat nilai yang bagus atau perankingan itu kan biasanya diberikan hadiah ya Bapak Ibu ya. Nah itu tentunya tidak baik bagi anak tersebut. Karena apa? Nanti suatu saat anak tersebut tidak mendapat ranking yang diinginkan seperti tahun yang lalu, tahun ini mendapat ranking 1, tahun berikutnya tidak, maka anak tersebut motivasinya itu akan berubah, ya, akan menurunkan kepribadian mereka. Jadi penghargaan ini tentunya kurang pas untuk anak dalam memberikan tersebut. Selanjutnya konsekuensi. Nah, konsekuensi itu hasil akibat dari tindakan. Nah, konsekuensi ini bisa bersifat positif maupun negatif tergantung apa tindakan dan keputusan yang dianggap baik tersebut. Konsekuensi ini bersifat sebelum adanya konsekuensi ini tentunya ada kesepakatan dulu antara guru dan murid. Contohnya sama ada pelajaran PJOK ya. Kan sama ada anak yang terlambat 10 menit nanti konsekuensinya dia akan tidak mengikuti atau disuruh push up atau apa ya. Karena dia sudah terlambat. Nah, untuk konsekuensi ini harus ada kesepakatan dulu. Tentunya ada kesepakatan dulu yang sudah direncanakan antara murid dan guru. Selanjutnya restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, tentunya anak-anak kita kan punya salah ya. Jadi kita sebagai guru harus bisa memperbaiki masalah mereka itu. Menenangkan ya. Anak-anak ditanya dulu masalahnya apa, nanti kita beri solusi supaya anak nanti bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu ya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Untuk hukuman ini tadi kan bersifat menyakitkan ya, menyakitkan bagi anak yang dihukum karena anak tadi kan tidak dilibatkan secara langsung karena hukuman ini bersifat tiba-tiba, tidak terencana. Murid menjadi tidak nyaman karena dihukum biasanya murid itu merasa tidak suka dengan gurunya atau pelajarannya karena sudah dihukum tadi. Terus murid juga merasa takut pada pembelajaran maupun pada gurunya dan juga bersifat memaksa. Nah, murid menyembunyikan kesalahan. Meskipun dia tahu salahnya, tapi dia tidak mau mengakui karena hukuman tadi. Berikutnya murid menjadi rendah diri. Nah, ini yang tidak baik bagi anak. Untuk penghargaan juga begitu, bersifat tidak efektif. Mungkin hanya seketika atau jangka pendek tadi, ya, bersifat efektif. Tapi untuk jangka ke depannya ini tidak efektif. Bahkan bisa merusak hubungan atau bersifat iri. Ini untuk teman-temannya. Ada temannya yang tidak mendapat hadiah, ini bisa nanti tidak suka dengan temannya yang mendapat hadiah tadi. Bisa merusak hubungan. Bahkan bisa mematikan kreativitas murid. Nah, mungkin sebelumnya anak itu bisa berkreatif atau bisa menemukan ide-ide, tapi setelah tidak mendapatkan penghargaan, mungkin dia kreativitasnya menjadi menurun. Dan juga bisa menghukum dengan sistem ranking. Nah, tadi untuk penghargaan sistem ranking itu ternyata ini tidak baik bagi anak dalam memberikan penghargaan. Nah, selanjutnya bisa merampas hak menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini untuk konsekuensinya, konsekuensi ini jangka pendek, penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Juga stimulus respon, murid menghormati peraturan, juga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, biasanya konsekuensi tadi kan sudah ada kesepakatan dulu antara guru dan murid. Bila guru melakukan konsekuensi ini, mungkin murid merasakan kenapa ya tadi saya terlambat. Tapi dia merenungi nasib tersebut, dia merenungi dengan menghilangkan waktunya tadi. Ini untuk restitusi, ini merupakan konsep disiplin yang paling baik yang harus kita terapkan pada murid-murid, yaitu bisa menjadi murid lebih bertanggung jawab perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, bisa menghormati diri sendiri, bahkan bisa menjadi teori kontrol. Murid menjadi bersemangat dalam memperbaiki masalahnya tersebut.
Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Hukuman. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit. Nah, ini hukuman fisik maupun hati dan dalam waktu yang sangat panjang. Ini sangat tidak baik. Hukuman ini sifatnya negatif semua. Kalau konsekuensi bersifat netral. Ya. Untuk konsekuensinya anak menghargai disiplin. Yang hukuman paksaan, konsekuensinya stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang hukuman yang konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya hukuman ini bisa membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini yang terjadi pada anak saat kita memberikan hukuman pada anak tersebut. Konsekuensinya anak bisa belajar mematuhi peraturan. Nah sekarang ini ada tabel. Nanti Bapak Ibu Guru coba dijawab ya. Apakah hukuman atau konsekuensi? Nanti Bapak Ibu Guru bisa menuliskan jawaban tersebut pada stikimat yang saya bagikan. Cukup jawab hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan sepak bola 5 kali karena terlambat masuk sekolah. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja. Ya. Bersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Yang terakhir, push up sebanyak 25 kali karena terlambat 10 menit saat pembelajaran dibuka. Ada yang sudah selesai? Apakah hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas. Jadi tadi hukuman itu kan bersifat mendadak ya, tidak ada kesepakatan dulu antara murid dan guru, sifatnya mendadak. Tidak. Sama. Oh iya. Ya sama. Kalau konsekuensi ini sudah ada kesepakatan antara murid dan guru sebelum guru tersebut melakukannya. Konsekuensinya apa? Apabila anak melakukan kesalahan. Tapi kalau hukuman sifatnya mendadak. Dan ini bisa memberikan jangka yang sangat panjang, tidak baik bagi anak. Sudah? Ya. Siapa yang sudah? Bu Lestari. Nomor 1 apa Bu Lestari? Ya, nomor 2. Nomor 2 konsekuensi, nomor 3 konsekuensi, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 hukuman, nomor 6 hukuman. Ya. Baik, kita cek ya jawabannya betul apa. Nah, yang pertama hukuman ya, lari mengelilingi lapangan sepak bola sebanyak 5 kali karena terlambat masuk sekolah. Ini termasuk hukuman. Ya, tidak baik bagi anak. Ya, dia akan tidak suka dengan pelajaran tersebut, bahkan dia akan tidak menyukai dengan gurunya ataupun pelajarannya. Yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi konsekuensinya untuk kejadian ini maka anak tersebut harus menggantikan kertas dan membersihkan tumpahan air di meja karena tersinggung saat belajar. Konsekuensi
Selanjutnya push up selama 25 kali karena terlambat itu termasuk konsekuensi ya. Lanjut. Nah, hukuman dan penghargaan tadi, hukuman sifatnya tiba-tiba tidak terencana dengan konsekuensi sudah disepakati, sudah direncanakan. Penghargaan ini yang tergantung yang diberikan serta anak tadi bisa kehilangan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik anak tersebut. Nah, selanjutnya keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah ini tentunya Bapak Ibu guru sudah membuat ya di kelas-kelas masing-masing ya. Ya, keyakinan kelas sendiri itu adalah nilai-nilai kebajikan ya atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Ya, yang pertama kita tentunya mengadakan surat pendapat dengan peserta didik, guru dan murid. Ya, ini mengadakan surat pendapat. Kelas impian yang bagaimana yang diimpikan, yang diinginkan oleh anak-anak tersebut. Guru memandunya. Ya. Setelah itu menuliskan hasil surat pendapat tersebut di kertas ya, di kertas yang sudah disediakan. Akhirnya menyusun hasil surat pendapat dengan kalimat yang positif. Apabila anak tersebut menuliskannya masih ada tulisannya negatif atau tidak, jangan, maka guru bisa menyimpulkan kalimat tersebut dengan kalimat yang positif. Dan dalam kalimat tersebut tidak usah menggunakan kalimat yang panjang. Supaya apa? Supaya anak bisa lebih mudah mengingatnya. Ya. Selanjutnya setelah itu menentukan nilai kebajikan. Tentunya nilai kebajikan yang positif yang diinginkan. Terus selanjutnya menandatangani hasil keyakinan kelas. Nah, bisa ditempel, ditandatangani supaya anak ini kan dia terlibat langsung, dia senang. Oh iya, ini keyakinan saya yang sudah saya buat. Dia stempel atau tanda tangan. Itu dia nanti akan senang melihat tanda tangannya sendiri atau hasil karyanya dipajang. Terus hanya dipajang di depan biar anak-anak itu ingat dan tertarik. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Kira-kira yang A atau yang B, Bapak Ibu? Keyakinan kelas yang A atau yang B? Yang A ini masuk kelas tepat waktu, terus menghargai guru dan teman, menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Terus yang B, kami guru dan murid yang saling menghormati. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid dan guru bertanggung jawab. Nah, kira-kira yang A atau yang B, Bapak Ibu? Yang A? Ada yang menjawab B? Ada? Coba lihat jawabannya betul. Ternyata yang B, Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang A ini hanya difokuskan murid saja, guru tidak dilibatkan. Padahal dalam pembentukan keyakinan kelas ini tentunya kan murid dan guru itu harus terlibat. Jadi yang betul itu yang B, kami murid dan guru itu harus saling menghormati. Jadi dua peran ini antara guru dan murid itu harus semuanya harus melaksanakan keyakinan tersebut. Saling menyayangi, bertanggung jawab, toleransi, dan sopan santun, saling menjaga. Tidak hanya murid saja, tapi gurunya juga harus berperan. Nah, ini contoh penerapan keyakinan kelas 1 yang sudah saya laksanakan. Ya, mulai dari surat pendapat, menyimpulkan dengan kalimat yang positif, memberikan tanda tangan ataupun menempelkan di dinding. Nah, selanjutnya supaya Bapak Ibu guru tidak ngantuk ya karena ada siang, kita melaksanakan SBB dulu ya. Nah, silakan Bapak Ibu guru mencari pasangan sendiri untuk melaksanakan ice breaking. Ayo, kita bermain berdiri ya, berdiri dengan berpasangan. Ya, berdiri pasangan dua-dua. Nanti gini ya, ada yang berperan sebagai ganjil dan ada yang genap. Nanti tangan kirinya di belakang, tangan kanannya di depan, ya. Nanti kalau saya bilang, kan nanti
Yang genap nanti ditangkap yang ganjil. Yang ganjil nanti menangkap yang genap. Jadi seperti orang bersalaman gitu ya. Salaman gini. Contoh Bu Desi berdiri. Nah, Bu Desi tadi satu di belakang tangan kanan gini. Sama saya bilang angka 5 itu genap atau ganjil? Ganjil. Jadi saya ganjil ini nanti akan menangkap tangan Bu Desi. Bu Desi harus menghindar. Apabila saya tangkap, Bu Desi menghindar. Paham? Bisa dipahami? Jadi ada salah satu yang berperan sebagai ganjil dan genap. Angka yang ganjil kan 1, 3, dan seterusnya genap 2, 4, dan seterusnya. Bisa dipahami? Coba bersama ya, coba ya. Ayo coba. Ayo coba. Ayo. Nah ya. Nah sebelumnya perhatikan dulu. Jangan salaman dulu. Nah, perhatikan ya. Angkanya ya. Nanti yang ganjil menangkap yang genap. Ya gini, tapi kan jangan bersentuhan. Yang genap nanti menghindar. Ya, saya sebutkan angkanya ya. Sudah siap? Ya. Ayo Mbak Lestari. Ya, 1. Angka. Langsung tidak apa-apa. 1, 2, 3. Angka 7. Yang ganjil menangkap, berusaha menangkap. Yang disebut menghindar. Ya. Aja ya itu tadi satuan, sekarang puluhan ya. Perhatikan kamu, Bapak Ibu guru perhatikan angka satuannya saja ya. Yang genap atau ganjil. Ya. Angka. Baca sejarah saya. Ada apa nih? Angka 16. Sekali lagi. Sekarang ya masih Malah dibeli kabeh. 20. Oh, berapa langkah? 20. 1. Sudah, baik Bapak Ibu. Terima kasih tepuk tangan. Selanjutnya ya, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia ya. Sebelum ke ini ya, sebelum ke materi ini, guru saya punya cerita. Ini ada seorang anak namanya Doni. Dia di kelas itu sering meminta makanan teman-temannya. Nah, kira-kira Doni ini kehilangan atau kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Doni? Dia makan. Makan apa, Pak Lutani? Mungkin dia lapar. Ya baik. Kemudian tidak bisa datang karena tidak mengenal sapu. Iya, bagus sekali pendapatnya Pak Lutito ya. Kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Doni tadi adalah mungkin dia tidak dikasih uang saku oleh orang tuanya, mungkin dia lapar, maka dari itu dia minta bekal dari temannya. Jadi kebutuhan dasar itu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, seluruh tindakan yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan. Untuk anak-anak mungkin dia tidak tahu tujuannya itu positif atau tidak. Yang penting dia kan sudah terpenuhi kebutuhannya tadi. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Yang sudah saya kasih contoh tadi ya, untuk anak-anak yang sudah meminta makanan atau bekal makanan temannya, ini mungkin dia kebutuhan dasarnya kurang. Bisa tadi tidak diberi uang saku atau dari rumah belum sarapan, gitu ya. Jadi kebutuhan dasar ini tidak hanya makanan, juga bisa kesehatan rumah, makanan tadi ya. Selanjutnya kebutuhan cinta kasih diterima. Bagaimana Bapak Ibu guru kalau tidak ada rasa cinta kasih diterima di sekeliling kita? Bagaimana yang kita rasakan? Bisakah kita hidup tanpa adanya kasih sayang? Tidak bisa. Begitu juga dengan murid-murid kita.
murid-murid kita ini juga membutuhkan kasih sayang. Tidak hanya dari guru, dari teman-teman, dia merasa diakui, dihargai, ya. Karena rasa kasih sayang dan rasa diterima ini termasuk kebutuhan psikologis baik bagi guru maupun bagi murid-murid. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Penguasaan ini contohnya sama ada anak ya, dia dalam kelasnya itu mungkin pintar ya, mungkin dia kan selalu bisa dalam menjawab semua pertanyaan, dia itu ingin diakui. Nah, begitu juga dengan teman-temannya, kalau dia bisa menjawab, bisa mendapat nilai yang baik juga senang, dia merasa penguasaannya tadi terpenuhi. Nah, kebebasan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, dari cerita tadi, Doni mungkin dia tidak atau dia juga bosan dengan makanan di luar, maka dia ingin bebas atau memilih makanan temannya tadi kok beda ya dengan makanan yang sudah saya makan tadi, gitu ya. Dia ingin bebas atau memberikan mencukupi kebutuhan tadi. Jadi kebebasan itu banyak ya, bisa suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba dengan hal yang lebih menarik. Nah, yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Tentunya dalam pembelajaran guru-guru kan tidak harus memberikan materi secara atau memberikan ceramah terus ya. Dalam belajar kan anak-anak tentunya anak SD ini kan harus diselingi dengan permainan atau ice breaking supaya anak-anak itu tidak bosan, karena anak-anak tingkat SD itu masih bermain atau dia membutuhkan kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Nah, kebutuhan dasar ini ada contoh ya. Nindi adalah murid kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Pak Teguh, gurunya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, menurut Bapak Ibu guru, kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi oleh Nindi? Dia membutuhkan kebutuhan dasar apa? Kesenangan. Baik, kita lihat. Betul sekali. Jawabannya adalah kebutuhan kesenangan. Jadi murid tadi dalam kelas mungkin dia suka nyanyi, tapi malah Pak Teguh menegurnya. Jadi anak yang suka bernyanyi tadi Nindi, jadi tidak suka. Dia marah-marah sampai rumah. Dia mengadunya pada ibunya. Dia kebutuhan dasar menyanyi tadi sudah dimarahi oleh Pak Teguh. Nah, jadi sebagai guru kita harus bisa menjadi posisi kontrol yang baik. Jadi menurut Diana Gosen terdapat 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Nah, yang paling baik nanti lihat Pak Ibu ya. Untuk posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nada bicara yang disampaikan oleh guru ini adalah nada tinggi, dengan mata yang melotot, biasanya dengan menunjuk jari pada anak tersebut. Kalimat yang digunakan biasanya agak tinggi ya. Kamu sudah melanggar peraturan, silakan berdiri. Nadanya agak tinggi. Nah, hasilnya mungkin anak ini atau murid marah, jadi anak yang pendendam, bahkan menjadi agresif. Untuk yang pembuat merasa bersalah, ini nada bicara atau tindakannya lembut, hening. Kalimat yang digunakan, ibu sangat kecewa dengan perkataanmu. Ini agak halus ya. Hasilnya, murid merasa tidak nyaman karena dia merasa bersalah dan rendah diri. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nada bicara dan tindakan lembut, bisa mengontrol murid melalui persuasif, keajakan, dan tidak akan menyakiti perasaan murid.
Jadi kalimat yang bisa digunakan untuk murid tadi bagi guru, ayolah yang tertib, buat ibu bangga, gitu ya. Nadanya lembut. Jadi hasil yang didapat oleh anak tadi, murid merasa senang, nyaman kepada guru, dan dampak negatifnya yaitu anak menjadi tidak mandiri dan ketergantungan. Karena apa? Kalau guru A ini memperlakukan dia sebagai teman, maka nanti dia akan ketemu dengan guru yang lain. Ini juga akan berbeda. Iya, akan berbeda karena dia tidak terbiasa dengan guru yang tadi. Nah, selanjutnya sebagai pemantau, nada bicara atau tindakan, nada suaranya ini datar, serta guru yang mengawasi dan memantau murid juga melalui data-data. Kalimat yang biasa digunakan, karena kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Nah, ini ditanyakan konsekuensinya yang sudah mereka buat. Hasilnya, murid menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini yang terakhir sebagai manajer, nada bicara, tindakan, nada suaranya lembut, memiliki keterampilan sebagai teman dan pemantau, bahkan bisa membimbing murid dalam memecahkan masalah, bisa memperbaiki masalah tersebut. Ya. Kalimat yang digunakannya ini beda. Dia menanyakan sebuah pertanyaan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu kalimat yang disampaikan oleh murid dengan nada yang lembut juga. Hasilnya bagaimana? Hasil untuk murid bisa memecahkan masalah dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik, yang positif, maka murid tadi bisa berpikir bagaimana cara memecahkan masalah dan solusi dengan penguatan karakter yang positif. Dalam pembelajaran Bapak Ibu guru di kelas ini biasanya menggunakan posisi kontrol apa? Dalam pembelajaran di kelas, dalam mengatasi anak-anak di kelas, posisi kontrol sebagai guru dan sebagai teman, pemantau, penghukum, atau sebagai manajer. Kalau saya melihat situasi dan kondisi, Tergantung situasinya dulu ya, tapi ya. kontrol, bisa teman, bisa. Ya, berarti tergantung situasinya dulu ya. Baik. Nah, setuju ya. Terus, dulu pun sebagai apa biasanya memposisikan diri? Tergantung ya. Nah, ternyata ya Bapak Ibu guru sebagai guru ya lebih bijaksana, ternyata kita harus bisa memposisikan diri yaitu sebagai kontrol manager, terakhir ya sebagai manager. Karena ini bisa menemukan motivasi intuisi pada anak. Jadi anak tidak ada paksaan untuk melakukan kegiatan yang positif tadi, hanya kesadaran diri sendiri. Tidak ada suatu ancaman dari orang lain. Nah, ini ada tabel ya, di bawah ini ada 5 posisi kontrol guru yang sesuai dengan pertanyaan. Kira-kira yang pertama ya, pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini sebagai posisi kontrol yang apa? Pemantau, teman, atau manajer? Atau pembuat rasa bersalah yang pertama. Saya kecewa sekali. Pembuat rasa bersalah yang pertama, belas. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, kira-kira apa? Posisi apa ini? Yang kedua, penghukum. Ya, nanti kita cocokkan. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Nah, apa? Teman. Baik. Kita simak dulu ya jawabannya ya. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, penghargaan sebagai apa? Sebagai apa teman? Pemantau, membuat rasa bersalah atau manajer? Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, kira-kira sebagai baik, kita koreksi. Nah, jawabannya yang pertama, membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dengan
atau yang terakhir kamu selalu yang paling terakhir adalah penghukum yang baik yaitu manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini ya sebagai manajer yang kita harapkan. Nah, berikutnya apa itu restitusi? Restitusi itu merupakan suatu apa? Penyelesaian atau memperbaiki kesalahan. Untuk apa? Untuk mereka yang bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, belum menciptakan kondisi dengan karakter yang lebih kuat dengan memperbaiki masalah mereka. Selain itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dengan tujuan yang mulia yang mereka harapkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi ini pertama tadi kan bukan untuk menebus kesalahan, karena dia melakukan kesalahan, maka dari itu untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang bagaimana? Yang kelima yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik adalah restitusi diri. Selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter yang diharapkan dalam restitusi ini adalah karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Dan fokus pada solusi bagaimana cara memecahkan masalah dengan cara yang baik juga. Dan sehingga mengembalikan murid yang berbuat salah ini pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk restitusi ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam satu masalah itu kita harus menstabilkan identitas dulu. Dengan apa? Itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menanyakan dulu masalah apa. Ada murid, ada masalah, tanyakan dulu. Distabilkan identitasnya dulu. Kenapa kamu membuat kesalahan? Ditanyakan ya baik-baik. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan, karena semua orang itu pasti punya salah, dan itu adalah hal yang manusiawi. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, validasi kebutuhan ya. Yaitu kamu tentu punya alasan, tanyakan dulu. Setelah kita menstabilkan identitas, menanyakan alasan apa kamu sehingga melakukan kesalahan tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, cara yang ketiga setelah validasi tindakan yang salah yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ditanyakan dulu nilai-nilai atau kesepakatan kelas yang sudah mereka buat. Tanyakan apakah dia sudah melanggar nilai-nilai kesepakatan kelas atau tidak. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ditanyakan gitu. Nah, untuk menstabilkan identitas, anak yang merasa gagal karena berbuat salah ini menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Guru berkata, berbuat salah itu yang hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Karena kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini kata-kata yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang mereka inginkan, yaitu ketika melakukan kesalahan. Seperti tadi anak yang minta bekal temannya, ditanyakan dulu, mungkin dia ada yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu dasar mungkin dia tidak diberi bekal atau tidak diberi uang saku oleh orang tuanya. Pada dasarnya tindakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah penguasaan, kebebasan, saya ini sudah dipenuhi atau belum? Nah, dengan validasi kebutuhan atau tindakan yang salah ini, guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang baik. Selanjutnya tadi menanyakan keyakinan, ini merupakan kesalahan, ya, dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mereka yakini. Dengan
berkata atau guru berkata apa nilai atau nilai keyakinan kelas yang sudah mereka yakini yang sudah disepakati di kelas. Ditanyakan seperti itu, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang yang seperti apa. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas 1. Yang pertama ini menstabilkan identitas dengan menanyakan permasalahannya. Karena desa ini sudah beberapa kali tidak mengerjakan PR, ditanyakan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Stabilkan dulu identitasnya, tidak langsung dimarahi, ditanyakan. Karena manusia itu pasti punya salah. Nah, selanjutnya nanti setelah menstabilkan identitas yaitu validasi tindakan yang salah. Dulu validasi tindakan yang salah. Mungkin ditanyakan dulu kenapa alasannya dia tidak mengerjakan PR. Ternyata dia semalam tidak belajar dan hanya main HP, ya. Guru menanyakan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Tanyakan seperti itu. Nah, setelah itu guru menanyakan lagi keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar. Ternyata tidak mengerjakan PR itu ada keyakinan kelas yang dilanggarnya itu tanggung jawab atau tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Dalam penerapan segitiga restitusi ini, anak akan terbiasa dengan motivasi intrinsik. Dia tidak akan merasa bersalah atau tidak merasa dipaksa dalam menyelesaikan masalah. Dia akan mencari sendiri dengan motivasi yang mereka miliki. Diberikan solusi yang baik dalam masalah. Anak dipantau caranya memperbaiki masalah yaitu ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat positif dan dia bisa tahu kesalahannya. Bagaimana caranya supaya tidak mengulangi kesalahan lagi. Itu dia tidak mengulangi kesalahan dengan tidak main HP setiap malam dan belajar tepat waktu. Nah, dari kesimpulan ini ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik sehingga guru bisa berefleksi pada posisi kontrol saat ini, itu sebagai pembelajar yang berpihak pada murid sehingga bisa menuntun murid menjadi murid yang lebih mandiri, bertanggung jawab dan merdeka. Nah, sekarang refleksi. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan diseminasi hari ini? Dan hal baik apa yang sudah saya dapatkan hari ini? Silakan nanti Bapak Ibu guru bisa menuliskan jawaban refleksi ini pada post-it yang sudah saya sediakan. Nanti bisa ditempel di depan. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti diseminasi hari ini? Sudah selesai bisa ditempel di depan. Belum paham nomor. Dikasih namanya. Dan Bapak.
Kamu tuh ngejar di sini. Saya khawatir kamu tidak mau di sini. Saya jawabnya salah. Mau kertas ya bukan dari sebelah. Boleh terang data teman. Monggo bisa dibacakan. Ada yang belum selesai ya. Apa yang dapat kurasakan setelah mengikuti destinasi hari ini, dan hal baik apa yang sudah saya dapatkan hari ini. Ya. Benar Mbak Desi? Silakan ditema Mbak Desi. Membacakan saya. Enggak apa. Mbak Desi emang beda. Ini beda. Enggak apa-apa. Sendiri. Ayo Bunila, plus. Bunila bisa membacakan hasil refleksi semuanya. Ini salah satu tidak apa-apa. Ini dari baru kami bisa mengatasi masalah yang dialami murid melalui cara restitusi. Kemudian dari guru memiliki 5 posisi kontrol terhadap murid. Nah, sebaiknya guru itu ada di posisi manajer supaya tercipta kegiatan belajar yang baik. Kemudian dari saya sendiri itu menambah pengetahuan saya mengenai budaya positif yang mana nantinya kita dapat menerapkannya kepada anak didik kita supaya mempunyai kebiasaan yang baik, yang positif, dan pastinya membentuk karakter murid sesuai dengan profil belajar Pancasila. Terima kasih. Sekali terima kasih atas pendapatnya Bunila. Nah, jadi dalam penerapan budaya positif ini tentunya kita juga harus menerapkan pada murid, ya, baik di kelas maupun di mana saja, supaya murid itu terbiasa dengan motivasi yang ada di dalam dirinya, motivasi inklusif. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Sudah jelas semua? Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya harap nanti Bapak Ibu Guru juga bisa menerapkan budaya positif ini ya, baik di rumah maupun di sekolah. Ya, untuk anak didik kita ya, supaya kita belajar yang lebih berpusat pada murid, sehingga mewujudkan murid yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka atas pemaparan materinya yang sangat jelas sekali dan menambah banyak sekali ilmu pengetahuan baru bagi kita semua. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ulus Ahmati, salah satu guru di SDN Tambah Mulyo 02, Kecamatan Jagenal, Kabupaten Pati. Setelah saya mengikuti diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Pelita Sukadeningsih tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, saya jadi mengerti bagaimana pembelajaran belajaran yang baik di kelas. Banyak hal yang saya dapatkan pada kegiatan kemarin, di antaranya tentang disiplin positif
keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kedepannya saya akan mencoba untuk menerapkan di kelas saya supaya murid-murid saya mempunyai motivasi intensif sehingga terciptanya budaya positif di sekolah kami. Semangat terus Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Bu kok manggil saya? Mbak Gesya, akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu sering tidak mengerjakan PR ya? Ya Bu. Ya, menurut kamu ya, menurut ingatanmu sudah berapa kali kamu tidak mengerjakan PR? Sudah 4 kali Bu. Sering tidak mengerjakan PR itu suatu kesalahan bukan? Ya Bu. Baik Mbak Gesya, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Mbak Gesya, kita cari solusinya bersama ya. Ya Bu. Mbak Gesya sering tidak mengerjakan PR pasti punya alasannya. Kenapa sih Mbak Gesya sering tidak mengerjakan PR? Karena saya sering main HP Bu. Jadi lupa kalau ada PR. Ya, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tahu Bu. Kalau tidak mengerjakan PR itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tanggung jawab Bu. Menurut kamu tanggung jawab itu penting buat kamu tidak? Penting Bu karena membuat saya mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengerjakan PR tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang dari sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal sudah sering tidak mengerjakan PR. Saya mohon maaf sudah sering tidak mengerjakan PR. Ya Mbak Gesya, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak lupa untuk mengerjakan PR lagi? Saya tidak akan main HP lagi dan mengerjakan PR tepat waktu Bu. Baik Mbak Gesya, kamu sudah menemukan solusinya dan Ibu akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak lupa untuk mengerjakan PR lagi. Sekarang kita kembali ke pembelajaran ya. Terima kasih Bu.